pokoknya. Halo Sobat Cuan, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sylvia Nur Anggraini di Peta Cuan, menemukan jalan investasi paling menguntungkan. Nah, di episode spesial kita kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu instrumen investasi yang paling hype nih, yang paling dicintai sekaligus ditakuti oleh orang-orang, yakni saham. Siapa sih yang nggak kenal sama istilah cuan-cuan-cuan di pasar modal? Tapi sebelum kita bongkar masalah rahasia cuan, tentu saja aku sekarang nggak sendirian. Aku ditemani oleh Mas Viko. Selamat siang, Mas Viko. Selamat siang, Mbak Sylvia. Terima kasih telah diundang pada siang ini di podcast podcast Sobat Cuan. Ya, alhamdulillah juga cuacanya mendukung juga. Oke, sebelum kita lanjut ke podcast kita hari ini, boleh perkenalan dulu nggak nih Mas Viko? Mulai dari nama, sekarang lagi berpendidikan di mana, asalnya dari mana, biar baik. sobat-sobat pada tahu nih. Oke, perkenalkan nama saya Viko Novalizazi. Saya sekarang sedang menempuh studi di UNESA Prodi Bisnis Digital. Nah, kesibukannya tiap hari ya mungkin menganalisa pasar-pasar disambi dengan kuliah juga, seperti itu. Waduh, keren banget nih Mas Viko, lagi menempuh pendidikan di S1 Bisnis Digital dan lagi fokus juga sama investasi. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan pembuka. Kan Mas Viko ini lagi kayak suka main investasi gitu ya, kayak reksadana, emas, obligasi. Tapi apa sih yang bikin Mas Viko akhirnya kayak kelepek-kelepek dan bilang oke, mau fokus terjun ke dunia investasi khususnya saham? Awal mulanya tuh gimana sih Mas? Bisa diceritain nggak? Awalnya saya itu nggak langsung ke saham dulu. Dulu awalnya itu masih kripto gitu. Masih kripto zaman SMP SMA itu lah, belum ngerti, belum tahu apa itu saham. Tapi semenjak ganti menteri sekarang Pak Purbaya, saya lihat pasar juga mulai membaik. Soalnya kan juga kripto itu high risk high return, ya bener, resikonya besar tapi untungnya juga besar. Nah, saya juga ingin mengendalikan kerugian itu yang harus saya batasi, dan saya itu beri bare minimum lah ya. Kalau mungkin saya langsung ke kripto mungkin juga agak resiko juga karena high risk high return. Nah, kenapa kok saya mulai kelepek-kelepek dengan saham? Karena kan sekarang juga ekonomi IHSG Indonesia itu sekarang membaik. Mungkin all time high-nya sekarang itu ada di 8.600-an itu sekarang. Dan sekarang juga menterinya juga mendukung juga Pak Purbaya, yang dimana juga kebijakannya itu sangat pro sekali, yang dimana itu ya sangat menguntungkan pihak investor asing dan negeri ini sendiri. Yang dimana itu kita juga meninjau pasar-pasar sekarang, kebiasaan orang membeli, dan itu semakin meningkat, yang dimana hal itu juga sangat mempengaruhi bursa efek, saham-saham pasar itu naik seperti itu. Oke, keren banget nih. Berarti awal-awalnya ini termotivasi salah satunya oleh Pak Purbaya. Iya, ya, Pak Purbaya. Begitu. Oke. Nah, ngomongin soal saham nih, saham apa sih pertama yang Mas Viko beli dan kenapa alasan milih saham itu? Oke, saham pertama yang saya beli itu dulu itu BBCA. Itu soalnya juga banyak juga orang yang berbicara tentang BBCA itu katanya investasi jangka panjang, yang dimana itu juga BBCA kan punyanya swasta yang dimana mungkin cara pengelolaan juga baik, juga tertata, yang dimana BBCA sendiri katanya orang itu saham-saham blue chip, yang dimana itu jelas lah arahnya itu kemana, yang dimana itu perlahan-lahan itu pasti naik, tapi nggak kayak saham-saham lain mungkin ada yang tiba-tiba naik turun. Nah, kalau BBCA ini stabil, yang dimana itu setiap tahunnya, setiap waktunya itu naik ya. Jadi itulah saham pertama saya, yaitu BBCA. Dan sekarang saya juga sedang ini menekuni IPO, yaitu saham-saham yang akan baru listing, yang dimana itu juga
sangat-sangat menguntungkan, yang dimana itu saham kita lihat dari prospektusnya gimana, kita lihat kesehatan pasarnya gimana, pengelolaan keuangannya itu gimana. Jadi kita itu juga menganalisis, melihat. Dan sekarang IPO yang pertama kali saya beli itu dulu CDIA sama emas, tapi yang emas itu saya tidak kebagian pembagian, jadi sangat menyesal sekali saya tidak pesen pada awal-awal seperti itu. Oke, banyak banget ya berarti saham yang udah dicobain sama Mas Viko, itu perjalanan yang luar biasa banget. Nah, aku mau tanya nih, kan harga saham itu fluktuatif banget ya, ibarat kayak roller coaster. Kadang tuh tiba-tiba di atas banget, kadang tiba-tiba anjlok banget. Kira-kira nih dari Mas Viko, pernah nggak sih ngerasa kayak euforia banget, nggak karuan waktu sahamnya naik kencang, terus tiba-tiba sebaliknya gitu, ngerasain panik atau galau waktu harganya turun drastis? Gimana juga cara Mas Viko ngatasin emosi nih, kayak ngelola emosi ini biar nggak stres? Kan banyak ya di luar sana sobat-sobat cuan yang kayak stres waktu sahamnya tiba-tiba anjlok gitu. Ya, takut lihat market merah. Iya, bener banget. Itu anak-anak Gen Z kan agak kayak gitu ya sekarang. Saya itu pertama untuk pengelolaannya dulu sih, saya cerita dulu saya sebelum bisa mengendalikan emosi. Sebelum saya mengenal buku yang namanya itu Psychology of Money, yang dimana itu orang ketika market merah itu takut, market naik itu FOMO, orang beli. Nah, di saat saya mental dan psikologinya belum terbentuk, saya itu dulu itu masih FOMO, market tiba-tiba naik saya ikut, padahal itu juga harga lagi di ujung-ujungnya, lagi all time high-nya. Jadi bisa kemungkinan juga nyangkut di pucuk. Dan saya juga pernah pengalaman tiba-tiba market itu merah, panik dan langsung menjual, yang dimana tidak selang beberapa lama tiba-tiba market naik, yang dimana juga kita bingung mau ambil keputusan itu gimana. Iya, kadang-kadang bingung juga ya. Nah, setelah saya mengenal bagaimana sih money management, terus mengenal buku Psychology of Money dan penataan uang, saya itu mulai sadar ternyata itu ya untuk kita main di saham dan selanjutnya itu dipastikan itu kita itu mempunyai uang dingin, yang dimana itu kita ya rela kehilangan uang tersebut. Dan mungkin juga kalau bisa itu jangan pakai uang panas, yang dimana itu mungkin untuk kebutuhan darurat, kebutuhan harian, yang dimana langsung ditaruh ke investasi. Kan juga investasi juga ya kalau kan prospeknya tidak mungkin naik terus kan, pasti fluktuatif, naik turun. Dan dimana itu juga kita itu harus memberikan yang namanya itu cut loss. Kalau saya itu memiliki strategi cut loss, yang dimana kalau saya itu rugi harus saya kasih batas juga berapa persen sih kalau saya rugi. Dan saya juga menggunakan rumus juga take profit. Jadi kita itu ya seperti orang-orang bilang itu berlebihan juga tidak baik ya, yang dimana juga saya harus tahu kapan sih waktunya ambil profit, kapan waktunya itu cut loss, menghentikan itu biar nggak semakin rugi. Nah, dengan adanya fitur cut loss dan take profit, kita itu juga bisa tidak terlalu was-was memantau market pasar secara 24/7 kan gitu kan, kita juga punya kesibukan lain-lain, yang dimana dengan fitur itu kita mungkin agak lebih tenang, yang dimana jika kita tidak sempat mantau harganya secara 24/7, tiba-tiba kalau di bawah kan sudah langsung ke cut, itu meminimalisir kita untuk rugi secara dalam. Jadi kita harus juga memasang, itu yang paling saya tekankan, jangan sampai orang ya open gitulah, jika saat naik gitu, naik terus gak segera diambil profitnya, kemungkinan kan juga turun, terus orang gak masang stop lossnya juga kan, kerugian akan semakin mendalam. Seperti itu kalau rumus yang saya gunakan hingga saat ini. Waduh, pelajaran yang berharga banget nih, mulai dari belajar dari buku Psychology of Money ya, Mas Viko, sampai ke prinsip cut loss, itu keren banget dan sobat cuan wajib banget belajar dari situ.
Oke, kita geser dikit lagi ke pertanyaannya. Selama Mas Viko berinvestasi, saham apa sih yang menurut Mas Viko wow banget gitu? Entah karena konsistensinya yang selalu hijau, atau mungkin yang manajemennya super bagus, atau yang paling rekomen lah buat sobat-sobat cuan di rumah. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sebelumnya ini juga bukan ajakan untuk membeli, atau saya ini hanya opini saya pribadi. Untuk menurut saya saat ini saham-saham yang wow banget itu menurut saya, cinta saya pada pertama kali itu yaitu BBCA. Nah, dimana kita juga lihat itu gak harus lihat market terus sehat, kita juga harus tahu catatan keuangannya gimana, apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian, juga kesehatan pengelolaan dan manajemennya itu juga ditinjau juga, apakah mengalami kerugian atau kenaikan itu juga harus dipantau. Jadi kita itu juga harus melihat dari segi teknikal analisis dan fundamental, yang dimana itu berjalan seiringan, tidak bisa sendiri-sendiri seperti itu. Dan kalau saya sendiri sih, menurut saya BBCA itu masih rekomendasi sih kalau saya, soalnya tahun ke tahun itu pasti ya nggak pasti, maksudnya dari segi paper dan pengalaman itu dapat dilihat itu mengalami kenaikan terus ya, seperti itu. Dan juga biasanya kalau mau kayak ada ya sekarang itu sebutan namanya IPO Hunter, yang dimana itu orang itu kayak melihat prospektusnya mungkin dipegang Pak PP atau konglo-konglo lain, yang dimana itu juga mungkin bisa dilihat prospektusnya itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dikarenakan apa. Orang itu pasti membeli barang itu pasti harus tahu barang itu sendiri, gak mungkin kan kita ikut-ikut beli kan, orang itu tiba-tiba beli kan, itu kan sama aja dengan FOMO. Nah, dimana kalau kita itu takutnya nanti kehilangan atau market lagi merah, kita akan panik, yang dimana itu juga mengganggu psikolog kita sehari-hari, yang dimana pastinya kita itu akan pusing gitu kalau kita tidak memakai rumus hanya ngikuti orang. Kan bisa aja orang itu bagian dari buzzer atau bagaimana. Iya, benar banget. Nah, jadi kita itu harus punya pegangan dan pengambilan langkah itu diri kita masing-masing, dikarenakan ya yang beli kita, yang untung rugi juga kita kan. Benar. Kan kita mungkin ya bisa ikut orang lain, tapi kan kadang kan yang untung kan juga orang lain, kita kan mungkin ya kalau rugi kan orang lain kan nggak ikut rugi, kitanya yang rugi. Jadi seperti itu. Oke, menarik banget nih. Nah, ini ada pertanyaan yang pastinya sering muncul nih bagi para newbie yang baru-baru main investasi. Kita kan sering dengar istilah cold wallet, hot wallet di dunia kripto kan. Apalagi Mas Viko ini juga sempat bermain di kripto juga ya. Bagaimana sih sebenarnya kayak keamanan bermain saham itu? Apa saham kita lebih baik disimpan di cold wallet aja, atau apa saja sih resiko-resiko utama ya, selain pasti kalau main saham itu harganya naik turun, apa sih resiko lain yang mungkin terjadi kalau kita main saham? Oke, sebelumnya ini cold wallet dan hot wallet menurut saya itu, kalau menurut pengalaman saya, kalau di dalam kripto itu bedanya itu cold wallet itu seperti kita memegang dompet barang mati, yang seperti contoh ya ini dompet lah, yang dimana itu mengaksesnya itu tidak harus terhubung kepada internet. Jadi seperti dompet, kita mau melakukan transaksi di cold wallet kita harus nyambungin dulu, dan itu ada seperti kayak sandi-sandinya, yang dimana itu menurut saya juga langkah paling aman. Tapi di dalam hal itu pasti ada minus dan plusnya ya. Menurut saya dari keunggulan dari cold wallet ini sendiri, yang pertama adalah pasti sangat-sangat aman, yang dimana itu hanya kita sendiri yang tahu sandi-sandinya itu, dan jika kita melakukan transaksi itu juga kita dapat meminimalisirkan yang namanya itu kehack atau kebobol. Nah, tapi di dalam kelebihan dari cold wallet sendiri pasti juga ada kerugian. Yang pertama itu mungkin jika ini dompet hilang, nah itu kita itu juga bakal kerepotan. Takutnya mungkin kalian, ya menurut saya itu sandi itu kalau bisa itu ditanam di otak, jangan sampai kalian tulis atau bagaimana. Ditakutkan benar banget. ditakutkan nanti ada orang
masuk sendiri itu. Jadi kalau misal code wallet itu hilang, mungkin juga agak sedikit kerepotan kalau ketemu orang dan tahu passwordnya. Tapi sebenarnya juga bisa di backup. Jika yang itu hilang, kita beli baru dan ingat sandinya itu apa, mungkin bisa di backup. Tapi kalau seperti kita simpan di dalam flash disk atau apa, yang dimana sudah kita mungkin asetnya udah ratusan atau miliaran, kalau hilang atau rusak itu sudah sangat-sangat gimana ya, udah bakal pusing gitu loh. Iya, benar banget. Iya, benar ibarat banget. kayak dompet hilang, SIM hilang, kan kita ngurusnya juga susah banget gitu. Dan di dalam kekurangan dari code wallet itu juga banyak juga sebenarnya. Jadi banyak plus minusnya juga ada lah. Tapi menurut saya lebih aman ditaruh di code wallet, yang dimana itu dari segi keamanan itu terjamin. Code wallet juga bentuknya nggak begitu besar kok, ada yang seperti stick itu seginilah sejari, ada yang seperti kayak SMS banking seperti itu. Jadi menurut saya untuk segi keamanan code wallet itu sangat mudah sekali. Tapi sebelumnya cold wallet dan hot wallet ini menurut saya itu di bidang kripto. Kalau di saham saya itu masih ya baru-baru lah. Kalau itu belum tahu apakah di saham juga ada cold wallet atau hot wallet, itu belum tahu. Kalau saya itu menurut saya, setahu saya itu cold wallet dan hot wallet itu ada di kripto. Tapi entah kalau saham juga ada. Dan yang hot wallet itu seperti kayak m-banking, yang dimana itu kita bisa mengakses sehari-hari. Iya, iya. Seperti dompet digital di HP lah, yang dimana kita bisa mengakses kan. Tapi di dalam itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau kelebihan dari hot wallet sendiri, yang pertama itu kemudahan bertransaksi, yang dimana kalau hot wallet kan ribet kadang kan, harus memulai protokol-protokol. Tetapi kan juga hot wallet juga ya karena keribetannya protokol itu jadi aman. Nah, dalam hot wallet ini kita itu sangat gampang, tinggal kita ingat sandinya berapa, kita langsung melakukan transaksinya. Tapi itu kita itu tiap hari itu nyambung pada internet, yang dimana Iya, juga iya. hacker dan kasus-kasus pencurian data atau saham atau data-data kan sangat penting sekali. Jika kita terlalu, mungkin hot wallet itu kayak konsepnya itu kayak open source lah, tapi juga gimana gitu, hanya dibatasi sandi gitu aja. Iya, iya. Tapi juga menurut saya kelebihan dari hot wallet sendiri, yang pertama itu sangat sebagai mungkin Gen Z kan nggak mau ribet, tinggal Iya, benar banget. pegang HP, tinggal transfer gitu selesai. Tetapi kan juga di dalam segi itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi dari kekurangan dari hot wallet sendiri, yaitu segi keamanan itu juga sangat-sangat rapuh menurut saya daripada hot wallet, yang dimana juga mungkin kita yang sekarang marak-marak penipuan kayak undangan pernikahan, yang dimana bisa phishing atau memasukkan virus, yang dimana kan juga uang kita cari itu juga sangat susah, yang dimana kita jika kehilangan uang itu kan pasti pusing banget dan Iya, iya, berpengaruh benar pada banget. psikologi itu pasti Apalagi kita iya. masih muda Masih ya, muda. uangnya masih belum tarafnya gitu lah, masih merintis. Iya, benar-benar. Jadi psikolog kita juga akan terganggu, yang dimana ya kalau menurut saya, kalau cold wallet itu mungkin ada yang orang-orang udah memiliki aset di atas 1 miliar, Iya, 2 miliar, benar. yang dimana itu juga uang segitu kalau ditumpuk kan juga ya nggak sedikit banget. Iya, iya, Kalau iya. cold wallet mungkin ya yang belum bisa, soalnya orang beli cold wallet itu juga lumayan harganya. Harga cold wallet sendiri paling murah mungkin sekitar 1,5 juta atau 2 juta, yang dimana juga kalau nyimpennya masih dalam bentuk receh kan juga eman sekali. Dan juga hot wallet itu kan juga buat alternatif buat yang masih baru merintis, untuk gimana sih kalau terobosan pindah dari cold wallet ternyata ada hot wallet. Jadi kita sebagai pemula itu juga tidak perlu modal-modal yang sangat besar, jadi bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu, seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya nih kalau cold wallet itu lebih aman, tapi ya, kurang tapi fleksibel iya, kurang ya. fleksibel. Kalau hot wallet emang fleksibel dan mudah Nah. banget, tapi keamanannya lebih Iya, rapuh lebih ya, rapuh. Sobat Cuan. Oke nih, kita habis bahas yang lumayan tegang banget nih dari tadi, topiknya lumayan sangat berat ya. Sekarang kita akan lanjut ke ice breaking buat kayak pencairan suasana. Ya. Jadi
ice breaking kita tuh game Mas. Jadi ntar aku kasih 2 pilihan, nanti dijawab cepat tanpa mikir gitu. Oke. Udah siap Mas Viko? Dah, sejauh ini sangat siap. Oke, challenge accepted. Langsung aja ke pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Pilih saham atau emas? Emas. Ya. Oke, lanjut. Dividen atau capital gain? Saya sih capital gain. Oke, lanjut. Analisis teknikal atau fundamental? Saya sih fundamental. Oke. Mungkin itu aja, bisa disampaikan kayak satu kata buat investasi saham. Oke, satu kata untuk investasi yaitu mantap deh. Waduh, keren banget nih. Mungkin boleh nggak dijelasin sedikit kayak dari pilihan-pilihan Mas Viko tadi, kenapa lebih milih emas dari Oke, saham ya, dan ya. lain-lain. Sedikit aja di spill buat Sobat Cuan biar paham Oke, yang masih kurang yang paham. pertanyaan pertama tadi saham atau emas. Iya. Ya, kenapa saya memilih emas? Karena emas sendiri itu menurut saya itu apa ya, tabungan yang dimana kalau kita menabung itu pasti naik. Bener Iya, banget, yang ya. dimana itu kalau kita mungkin ingin mengistirahat, apa ya, bahasanya itu uang untuk bekerja pada kita, yang dimana kita juga tidak was-was, dan kita lihat dari papernya, dari apa ya, dari historinya itu emas Iya, selalu iya, naik. benar banget. Nah, kalau kemungkinan juga kan juga banyak levelnya, mungkin high risk high return, low risk low return, itu juga jadi pertimbangan kalian juga. Mungkin kalau role play kalian ingin yang langsung hajar all in, mungkin ya terserah juga kan. Kita juga ada yang ingin nyicil awal-awal, ada yang orang itu terlalu ekstrim sampai menyeluruhkan uangnya. Itu kalau saya pribadi sih emas itu lebih aman dan Oke. makin hari naik. Secara historical juga bagus Iya, banget bagus ya banget. emas itu. Oke, pilihan selanjutnya. Oke, pilihan Alasannya? selanjutnya dividen atau capital gain. Kalau saya, menurut saya itu milih capital gain karena dividen itu tidak selalu, dividen itu kayak apa ya, perusahaan itu membagikan keuntungan, tapi kan itu nunggu kalau perusahaannya itu Iya, untung. bener banget. Kalau Lama enggak, banget iya ya. lama banget. Itu juga biasanya itu jangka selangnya itu kadang bertahun-tahun. Jadi saya itu memilih capital gain itu karena mungkin selisih harga atau itu akan saya akumulasikan, jadi kan selisih jual itu apa ya, untungnya itu saya ambil secara cepat, dimana Iya, saya juga benar-benar. bisa menganalisis secara cepat gimana sih langkah apa yang saya ambil. Kalau saya nunggu dividen itu ya mungkin bisa lah kalau saham-sahamnya itu prospeknya itu benar, tapi juga menunggu waktu ya lama banget lah, bisa dikatakan lama. Oke, begitu. Oke, untuk analisis teknikal atau fundamental nih, Mas Oke. Viko, alasannya. Tadi saya memilih fundamental, oke, yang dimana itu sebenarnya juga keduanya itu juga berjalan beriringan. Tapi Iya, kok benar kenapa banget. saya memilih fundamental, yang dimana kita melihat suatu barang, kita tuh harus tahu barangnya lah, apakah ini sehat, apakah ini rapuh atau sakit. Itu kita lihat dari analisis laporan keuangannya. Iya, benar banget. Apakah tahun ini sedang rugi atau laba. Nah, jika mungkin menurut saya analisa teknikal juga perlu juga, tapi kadang itu tidak pasti. Yang dimana itu mungkin ada udah apa ya, menggambarkan pattern-pattern, tapi lebih saya sih prefer pribadi lebih ke fundamental, dapat dilihat barangnya itu ada gitu, nyata laporannya itu, seperti teknikalnya apa, seperti catatan keuangannya gimana, Iya, sehat benar-benar. atau sakit. Jadi saya lebih prefer ke analisa fundamental seperti itu. Oke, kalau analisa fundamental lebih detail ya, Iya, Mas lebih detail, Viko. dan kita Benar itu banget. tahu ibarat kata kita ini dokter lah. Kita dapat menganalisis penyakitnya pasien ini apa. Jadi kita itu tahulah. Kan mungkin kalau kita melihat perilaku, kalau analisa teknikal kan ibarat kalau manusia kan perilaku kesehariannya orang, Iya, tapi kan iya. kita juga tidak tahu bagaimana kesehariannya itu. Iya, benar seperti banget, itu. benar banget. Oke nih, sebelum kita closing, aku udah janji nih Ya. sama para sobat cuan di Instagram, ada 2 pertanyaan Ya. random dari followers kita di Instagram. Jadi aku mau Mas Viko nanti jawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Yang Oke, pertama baik. ada dari Nadia. Mas Viko sebagai pemula lebih baik nabung saham rutin tiap bulan atau DCA atau nunggu harga jatuh dulu baru beli?
Oke, kalau menurut saya pribadi saya lebih memilih harga jatuh dulu baru beli. Juga itu dikembalikan ke pribadi masing-masing, yang dimana setiap orang juga punya role play-nya beda-beda, Iya, bener dan banget. rumus-rumusnya itu berbeda. Kalau saya pribadi beli di saat harga jatuh, yang dimana itu harga jatuh itu malah kita itu seharusnya itu serok, bukan kita membeli saat harganya naik. Yang dimana mungkin kita beli di saat harga naik, mungkin kalau kita nyangkut di pucuk dan tiba-tiba itu jatuh kan juga tidak Rugi aman, banget ya, ya benar. rugi banget. Dan kita bisa melakukan pakai rumus melakukan cicil, nggak langsung all in gitu. Iya, iya. Jadi iya. kayak harga jatuh kita Apalagi itu buat pemula iya ya. buat pemula, takutnya kan masih kayak psikologi belum terbentuk, masih was-was juga. Jadi kita, kalau saya pribadi lebih baik nunggu harga jatuh beli, dan itu juga dilakukannya secara menyicil, nggak langsung all in. Dan menurut saya sih juga nabung tiap bulan juga boleh-boleh aja, kan kondisi ekonomi orang Iya, juga bener-bener. berbeda-beda, yang dimana juga kembali tadi role play dan background orang sendiri itu bagaimana, yang dimana saya juga tidak bisa kayak mewajibkan pakai ini kan, juga dikembalikan kepada Iya, pribadi tergantung masing-masing. preferensi masing-masing ya, Sobat Jadi Cuan. Benar. saya juga hanya bisa mengarahkan tapi tidak bisa untuk menodong mengikuti gitu. Iya, benar Seperti banget. itu. Yang penting Sobat Cuan harus tahu lah kebutuhannya Nah masing-masing iya, gimana ya. jadi itu Oke. kebutuhan pribadi gimana, jangan hanya ikut-ikut orang gitu. Iya, benar, harus Seperti dipelajari ya, jangan cuma FOMO doang. Lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Nelsa. Kalau mau investasi jangka panjang untuk 10 tahun, sektor apa yang paling aman dan potensial nih menurut Mas Viko? Oke, kalau menurut saya untuk jangka panjang 10 tahun, kalau menurut saya itu pribadi dari pembahasan tadi itu emas. Mengapa emas? Kan juga banyak sih investasi itu, juga nggak hanya emas, mungkin Iya, benar. kripto, properti, tanah, saham, obligasi atau gimana. Tapi menurut saya itu yang paling sangat-sangat aman itu sendiri adalah emas, yang dimana juga kita melihat emas itu kan barangnya juga tahan lama, juga ya emas ya tetap bentuk emas, tetap Iya, ya benar-benar. bentuknya emas, tapi nilainya semakin hari semakin bertambah. Kalau kita mungkin properti, kita juga nggak tahu sewaktu-waktu mungkin ada gempa atau bencana Iya, benar alam ya. banget, iya. Belum lagi properti juga kan membutuhkan kos untuk perawatannya juga, yang dimana itu Benar. kalau saya pribadi lebih prefer emas, yang dimana juga ini juga jangka panjang. Kalau mungkin ada yang orang properti 10 tahun, mungkin juga kalau propertinya itu menghasilkan dan menutup biaya operasional tidak apa-apa, tapi juga di balik itu juga ada pemeliharaannya, yang dimana juga kalau properti juga membutuhkan uang banyak untuk pemeliharaan, mungkin listrik atau gimana. Tapi juga emas juga kadang itu juga faktor keamanan itu juga harus diperhatikan. Iya, benar-benar. Kalau kita mungkin sebaiknya sih kalau menurut saya itu beli emas dalam bentuk fisik bukan digital. Karena apa? Ada harga selisih jual dan beli, yang dimana kalau harga untuk emas sendiri kalau dalam bentuk fisik itu harga jual dan belinya itu sama, tidak ada selisihnya seperti itu. Kalau untuk Kak siapa tadi? Nelsa. Nah, Kak Nelsa, saya sendiri sih untuk merekomendasikan investasi pada emas, yang dimana juga 10 tahun juga panjang. Iya, benar Ya, banget. yang dimana juga aman lebih ya. lama aman dan mungkin juga bisa Maintenance-nya ya mudah maintenance ya. mudah, mungkin tinggal beli brankas atau kalau mau juga bisa pakai bank digital atau gimana gitu. Jadi saya lebih menyarankan kepada emas. Seperti Oke, itu. ini closing statement aja nih, kesan-pesan singkat aja buat para Sobat Cuan di rumah. Oke, kalau saya kesan pesannya menurut saya sih kalian pribadi dikembalikan kepada pengambilan keputusannya masing-masing, yang dimana juga butuh nggak ikut-ikut orang. Jadi Iya. kita ngambil keputusan juga kita yang menikmati sendiri, yang dimana itu kalian sendiri tuh gak apa-apa lah dengerin orang, tapi harus dipikir juga apakah itu untung buat kita, apakah untung buat orang lain, yang dimana itu ya harus dikembalikan kepada pribadi masing-masing, mungkin role play kalian mau all in atau bagaimana, jadi seperti itu.
Oke, nggak kerasa nih ya Mas Viko, udah 30 menit kita bongkar habis soal saham ya. Dari fear of missing out sampai soal keamanan investasi, insight-nya benar-benar daging semua ya Sobat Cuan. Terima kasih banyak Mas Viko Ya, sudah mau terima berbagi kasih, pelajaran Mbak yang Sylvia, berharga banget telah buat diundang ke Sobat podcast, Cuan ya. kali ini. Semoga Sobat Cuan di rumah bisa tercerahkan nih dari ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Mas Viko. Mungkin cukup sekian, saya Sylvia Nur Anggreni sebagai host kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.